kemudian temulah inisiatif untuk mendirikan bank sampah. Kami mempelajari konsep bank sampah itu di bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember. Setelah itu kami mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira yang perlu ditunjang dari kelembagaan bank sampah ini apa? Kami belajar tentang dasar hukum, tentang aturan-aturan yang menaungi pengelolaan kelembagaan bank sampah itu sendiri. Baru di bulan 4 itu kami berkoordinasi dengan pihak desa untuk melakukan sosialisasi langkah pendirian bank sampah. Intinya kami minta izin, kami kemudian minta restu dari lingkungan berkaitan dengan pendirian bank sampah. Alhamdulillah 16 April 2016 itu akhirnya resmi kelembagaan bank sampah dengan nama Bank Sampah Berkah ini berdiri. Target awal kami itu dulu per 1 bulan pertama itu adalah 100 nasabah. Tetapi ya karena bank sampah ini di tingkat desa masih sesuatu hal yang tabu, maka kemudian ya target 100 nasabah selama 1 bulan itu tidak tercapai. Padahal ketika dikalkulasi untuk penduduk desa Sumbersari sendiri itu totalnya ada 500 kakak, 500 sampai 550 kakak lah itu. Tapi kami belum bisa maksimal. Awal itu baru sekitar bulan pertama itu baru sekitar dapat 40 nasabah. Terus kami melakukan sosialisasi door to door, tidak lagi mengundang kelompok-kelompok, karena kalau lewat kelompok-kelompok menurut kami tidak efektif. Kemudian akhirnya kami laksanakan door to door, dari rumah ke rumah, tentang program bank sampah itu apa, teknisnya bagaimana, dan seperti apa. Yang jelas konsep pendirian bank sampah sendiri ya, pertama kita mengajarkan pola hidup bersih, yang kedua meningkatkan perekonomian, dan yang ketiga menjadikan masyarakat itu tidak konsumtif kan gitu. Artinya sampah itu harus ditabung, bukan kemudian langsung dibuang. Untuk bagaimana kemudian masyarakat itu tidak bersifat konsumtif kan gitu. Setelah itu kemudian di tahun kedua, di bulan kedua alhamdulillah nasabah terus bertambah. Seiring berjalannya waktu terus seperti itu. Yang menolak awalnya ya banyak, karena mereka masih tabu dengan persoalan. Bahkan katakanlah ketika kami melaksanakan sosialisasi ya banyak yang mengatakan sarjana kok ngurus sampah dan lain sebagainya kan. Tapi ya kami anggap sebagai sebuah tantangan lah kemudian kan seperti itu. Dan alhamdulillah berdiri mulai dari tahun 2016 sampai 2018 itu nasabah kami sudah banyak, artinya mereka sudah mulai sadar, mulai ikut dan lain sebagainya. Hampir sekitar 300 nasabah di tahun 2018. Terus seiring berjalannya waktu sampai sekarang ini ya terus semakin bertambah dan bertambah, artinya banyak yang ikut dan ikut. Problematikanya kemudian yang ada di lapangan adalah ketika tukang rongsok juga masuk kan, yang menurut mereka kami bank sampah ini sebagai sebuah pesaing kan gitu. Padahal bagi kami sendiri ya tidak ingin menyanyi, karena kami juga tidak kemudian memberikan tekanan kepada nasabah ketika mereka merasa bahwa bank sampah ini memberikan harga lebih murah dari tukang rongsok, ya monggo kan gitu. Artinya karena keinginan kami bukan hanya persoalan kita berbicara persoalan untung rugi dan lain sebagainya, tapi bicara tentang bagaimana kemudian mengelola kebersihan lingkungan yang bisa berefek pada perekonomian itu sendiri ya gitu. Per tahun 2019
total nasabah kami ada sekitar 341. Nah, terus bertahan sampai hari ini. Ya namanya di masyarakat, kalau dia tidak punya warung tentu ya sampahnya ya sedikit kan gitu. Maka kemudian konsep kami setelah pasca itu, pengembangan konsepnya adalah bagaimana kemudian masyarakat itu mampu mengelola sendiri sampah-sampah yang ada di sekitar mereka. Tapi bagi mereka yang tidak mampu mengelola ya kita serahkan, diserahkan ke bank sampah. Semisal dari sampah organiknya, sampah anorganiknya juga dikelola, dibikin kerajinan tangan dan lain sebagainya, kayak tas, kotak tisu, bikin bunga, bikin pot dan lain sebagainya, bikin asbak dan lain sebagainya. Kalau untuk sampah organiknya, waktu itu kita sempat mengadakan pelatihan juga, dibuat pakan ternak. Nah, mungkin untuk ke depan kita akan membuat pelatihan pupuk organiknya kan gitu. Karena sifatnya bagaimana kemudian bank sampah ini keberadaannya mampu mengedukasi masyarakat tentang sebenarnya sampah itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat tanpa harus dibuang, tapi dikelola. Nah, artinya mekanisme penanganan sampah, kalau dari dulu kan mekanisme penanganan sampah dari hulu ke hilir ini kan tidak pernah clear. Kenapa tidak pernah clear? Ya sampah itu cuma dikumpulkan, setelah itu dibuang ke tempat pembuangan air sampah. Yang di tempat pembuangan air sampah pun tidak dikelola dengan baik, akhirnya menjadi gunungan sampah. Nah, bagaimana sekarang kemudian hanya residu yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tapi yang masih bisa dimanfaatkan dikelola. Akhirnya kan di tempat pembuangan sampah akhir ini tidak lagi terjadi penumpukan sampah. Nah, paradigma ini yang sebenarnya coba kita bangun dari pengelolaan bank sampah itu sendiri gitu. Yang jelas kalau bicara awal berdirinya ya karena situasi kondisi jalur irigasi yang selalu tertutupi sampah ini membuat kami jadi miris juga, wilayah-wilayah pertanian jadi terganggu gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang kesadaran masyarakat sudah banyak, artinya mereka yang kelas ekonomi menengah ke atas saja kalau mereka ke sawah, kadang di sawah itu ada sampah ya mereka kumpulkan di nasabah-nasabah itu ya mereka, karena ya kalau bicara kelembagaan bank sampah ini nyaris tidak ada sampah yang tidak bisa digunakan, semua sampah bisa digunakan dan punya potensi nilai ekonomi gitu. Jadi karena mengganggu lingkungan dan jalur irigasi itu tadi ya. Irigasi aktivitas di sawah jadi agak terganggu. Iya, perairannya. Yang kedua, tadi itu kan nasabahnya hingga saat ini mencapai 341 nasabah. Yang sampai 2019 tadi kan 300 berapa tadi? Iya, 300. Itu sekarang udah nambah berarti. Gitu. Yang selanjutnya sistem pengelolaan yang dilakukan tadi? Sistem yang dilakukan di pengelolaannya adalah jadi sampah yang dikumpulkan masyarakat itu ditabung dengan pilihan tabungan. Ada tabungan Idul Fitri, ada tabungan Idul Adha, ada tabungan pelajar, ada simpanan pelajar, ada simpanan pendidikan, dan simpanan kesehatan. Nah, tinggal masyarakat mau milih yang mana kan gitu. Artinya sampah yang kita kelola kemudian yang kita tampung ini yang dimungkinkan dijadikan industri ekonomi kreatif, kerajinan tangan dan lain sebagainya, kita buat kerajinan tangan. Nah, kalau yang sampah organik tadi kan jelas limbah rumah tangga itu bisa jadi pakan ternak atau kemudian jadi pupuk gitu. Pengelolaannya semacam itu. Jenis-jenis sampahnya yang diterima di bank sampah ini? Kalau jenis sampah mulai dari botol kaca, botol paling kecil sampai dengan paling besar. Terus sampah plastik, mulai plastik yang keras sampai plastik kresek atau plastik asoy semacam itu kita terima juga. Terus kalau untuk sampah organik sementara kita latih masyarakat untuk memanfaatkan sampah organik itu
menjadi pakan bagi ternak mereka atau menjadi pupuk bagi mereka. Terus sementara. Untuk apa namanya, sampah-sampah apa bekas susu gitu. Iya, semua jenis Kaleng. mau kaleng, mau apa namanya kertas apa namanya bekas kemasan susu dan lain sebagainya itu kita ini juga Diterima juga. diterima juga. Kan kalau di apa lewat itu kan Enggak diambil sama mereka. Kayak botol-botol kecil kan sama mereka juga enggak diambil. Tapi kalau karena prinsip bank sampah itu kemudian bagaimana menjaga lingkungan kan. Oh, iya. Maka semua jenis sampah harus diambil kan gitu. Iya. Kecuali sampah residu ya, memang tidak bisa digunakan kayak pempes dan lain sebagainya. Sebenarnya pempes itu bisa dibuat kerajinan tangan. Itu kan sebenarnya jenisnya masuk sampah residu karena tidak mungkin untuk didaur ulang kembali, tapi bisa kemudian dibuat kerajinan tangan seperti pot dan lain sebagainya. Nah, pola-pola semacam itu yang kemudian kita ajarkan kepada masyarakat melalui proses pelatihan gitu. Kegiatan yang dilakukan sehari-harinya di bank sampah ini gitu Pak? Kalau kegiatan rutinan, pokoknya setiap bulan itu kita ada proses pengambilan selama seminggu, terus seminggu lagi kita lakukan sortir, sisa waktu lainnya kita lebih cenderung pada mengedukasi masyarakat, apakah kemudian memberikan pelatihan membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya. Biasanya kalau memang waktu fullnya itu ya cuma apa namanya 2 minggu, 1 minggu pengambilan, 1 minggu sortir, kemudian sisanya ya kita lebih pada persoalan mengedukasi masyarakat. Itu saja. Kalau untuk kegiatan apa tadi ekrasnya bikin kerajinan tangan. kerajinan tangan itu berapa kali sehari ya, berapa waktu sekali gitu? Biasanya kita nggak pasti, kita cari hari libur dalam dalam 1 bulan itu biasanya sekali atau 2 kali kita cari hari libur, karena hari ini juga bank sampah sebagai yang pada awal didirikan ini bagaimana menciptakan sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Akhirnya kami tidak lagi mengundang masyarakat ke tempat kami, tapi kami turun ke masyarakat memberikan pelatihan bagaimana kemudian menjadikan sampah itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan baik, mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berarti seperti apa yang melakukan kegiatan tersebut itu mereka melakukan di rumahnya masing-masing? Iya, melakukan di rumahnya masing-masing. Karena kalau mereka harus datang ke sini terkadang waktu kan. Iya. Tapi kalau di rumah masing-masing mereka bisa malam atau sebelum tidur mereka melakukan kegiatan itu. Jadi hanya mengedukasi di rumahnya, lalu mereka mengaplikasikan. Iya. Selanjutnya peluang dan tantangan bank sampah di sini. Ya, kalau bicara peluang, sebenarnya peluangnya luar biasa ya, karena memang satu sisi artinya target pencapaian kami 100% di Desa Sumbersari ini belum tercapai, karena mungkin tingkat kesadaran dan ininya masih belum ada ya sebagian. Kalau bicara peluangnya besar kan, artinya hari ini tukang rongsok itu hanya mengambil beberapa sampah-sampah tertentu saja. Kalau bank sampah kan mengambil semuanya, artinya ada peluang yang luar biasa. Ketertarikan mereka kepada bank sampah dari nasabah awal yang segitu dan sampai akhirnya menjadi lebih banyak, itu karena ketertarikan semua sampah kita ambil kan gitu. Bahkan ketika sampah itu tidak kita ambil, kita mengedukasi kepada masyarakat tentang sampah ini mau dijadikan apa kan gitu. Artinya sebenarnya bicara peluangnya ya luar biasa kan gitu. Artinya ada gitu. Tantangannya memang hari ini pertama banyak kesadaran masyarakat itu masih menyepelekan katakanlah botol hari ini harganya memang tidak seberapa.
Nah itu mereka masih menyepelekan, padahal sebenarnya dari 100 rupiah 200 rupiah itu kalau dikumpulkan akan jadi banyak kan gitu. Nah tantangannya seperti itu. Yang kedua tantangannya dari luar. Dari luar kadang tukang rongsok itu menganggap kami sebagai pesaing gitu. Ketika mereka menganggap kami sebagai pesaing, akhirnya mereka istilah ininya baca rego lah, baca rego itu mereka berani lebih tinggi kan gitu. Tapi pada akhirnya nggak diambil juga sampai itu, akhirnya masyarakat malas mengumpulkan. Nah ini yang menjadi pengaruh buruk juga kan akhirnya, karena apa namanya mereka terpengaruh hal semacam itu akhirnya malas mengumpulkannya. Padahal sistem penghargaan kami pun di dalam apa namanya pengambilan sampah di masyarakat atau nasabah ini tadi, ini sudah berdasarkan regulasi pasar harga segini ya kita naikkan kan gitu, pasar turun ya kita turunkan kan gitu. Jadi memang tantangannya di situ. Jadi kalau bicara peluang ya tetap ada peluang gitu. Ya tetap balik lagi, memang tantangannya itu di kesadaran tadi. Iya, kesadaran. Memang ada beberapa yang masih apa sadar nggak sadar